Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun saudara berada yang berbahagia, puji syukur tidak henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada detik dan kesempatan ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, tidak kurang suatu apa, ala kulli halin, alhamdulillah. Doa salatullah wassalamu semoga tetap tercurah atas pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita hidup, penerang kegelapan. Mudah-mudahan di hari kebangkitan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya, sebagaimana ternukil dalam sebaik selawat burda. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Para pemirsa Siraman Kolbu yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengutip seuntai mutiara nasihat yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau di dalam kitabnya menulis sebuah makalah yang berbunyi, An Aliyin karramallahu wajhah qala kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, jadilah manusia yang terbaik di sisi Tuhanmu, jadilah manusia yang paling jelek di sisi diri sendiri, jadilah manusia yang sewajarnya di sisi manusia lainnya. 3 mutiara nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah di atas bisa kita jadikan pijakan, pedoman. Pertama, bagaimana akhlak kita kepada Allah. Kedua, bagaimana akhlak kita kepada diri sendiri. Ketiga, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia lainnya. Tepuk pramuka riuh sekali kedengarannya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita kaji lagi bersama-sama. Para pemirsa, pecinta Siraman Kolbu, dimanapun saudara berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang pertama, kun indallahi khairan nas, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam kita beribadah kepada Allah harus kita tunaikan atas dasar keimanan dan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Di dalam kita beribadah kepada Allah harus kita jalankan dengan nilai ketaatan yang sebaik-baiknya. Karena di dalam kita beribadah kepada Allah, kita sedang dalam pengawasan, pencatatan, dan penilaian Allah. Dalam hal ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengajarkan akhlak kepada kita agar kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dengan cara berserah diri kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan raga, bertawakal kepada Allah sepenuh jiwa dan raga. Karena kesaksian penghambaan kita telah ditulis abadi di dalam kalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan
seluruh sekalian alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Mutiara nasihat kedua dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah kun indan nafsi syarran nas. Jadilah manusia yang paling buruk di sisi diri sendiri. Para pemirsa, cobalah kita berdiri di depan cermin yang besar. Di situ akan kita dapati bahwa diri kita ini jauh dari kata sempurna. Nampaknya kalau kita perhatikan dengan seksama, diri kita ini sudah mulai udzur, rambut ini sudah mulai bercampur, mata ini sudah mulai kabur, gigi ini sudah mulai hancur, kulit ini sudah mulai lentur, otot ini sudah mulai kendur, langkah kaki ini gontai sudah tidak teratur. Artinya kita sudah mendekati dan menghabiskan sisa jatah umur, dan cepat atau lambat kita akan menuju ke alam kubur. Dalam posisi demikian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengajarkan akhlak kepada kita semuanya agar kita memandang diri kita ini lebih buruk daripada orang lain. Karena kalau kita memandang diri kita ini lebih buruk daripada orang lain, maka kita akan siap untuk dikritik, siap untuk dicela, bahkan dicaci, dihujat sekalipun kita tidak akan merasa sakit hati. Justru akan kita jadikan ini sebuah pelajaran yang positif bahwa ternyata memang kita perlu islah, perbaikan diri, belajar dan belajar lagi. Para pemirsa, pecinta siraman kolbu dimanapun saudara berada yang berbahagia, mutiara nasihat ketiga atau yang terakhir dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah ialah kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia yang sewajarnya di sisi manusia yang lain. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam kita berinteraksi dengan sesama, di dalam kita berkumpul dengan orang banyak, kita harus bersikap sewajarnya, biasa-biasa saja, dan tidak perlu menonjolkan diri lebih dari yang lain. Karena selama yang kita makan itu nasi, selama yang kita minum itu air, kita masih manusia pada umumnya manusia. Tidak elok kita untuk menyombongkan diri. Selagi kita masih menginginkan asinnya garam, pedasnya cabai, manisnya gula, berarti kita masih manusia pada umumnya manusia. Tidak elok kita untuk membanggakan diri. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengajarkan akhlak kepada kita, kepada sesama manusia, agar kita bersikap sahaja, sederhana, rendah diri, sebagaimana filsafat orang Jawa, ojo dumeh, ojo gumede, ojo kumalungkung, adigang, adigung, adibuno, sapa sira, sapa ingsun. Sebagaimana mutiara pepatah juga mengatakan, mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Insya Allah kita akan menempatkan sebagai manusia pada umumnya di dalam kita bergaul dengan sesama. Para pemirsa pecinta siraman kolbu yang berbahagia, kiranya kita sudah sampai pada penghujung waktu. Jalan-jalan ke mematang sawah, jangan lupakan memetik padi. Kesan pesan saya kepada para pengunjung yang ingin singgah Kecamatan Badekan baik untuk dikunjungi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Wallaafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.